Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sebelum kita melanjutkan kajian pada pagi hari ini, terlebih dahulu kita kirimkan surah Al-Fatihah kepada Rasulullah, kepada kedua orang tua kita, kepada guru yang pernah mengajari kita, serta para ulama dimanapun mereka berada. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain. Amin. Wa bayyana lana fihi al-khayra wasyarra wan nafi'a wad-darra. Dan Allah menjelaskan kepada kami fihi di dalam Al-Qur'an al-khayra wasyarra berupa kebaikan dan keburukan, wan nafi'a wad darra dan bermanfaat dan mudarat yang berbahaya. Huruf ba, ya dan nun, kalau kita tidak teliti kadang kita baca baina. Ada toh baina. Baina artinya antara. Bayyana itu artinya menjelaskan. Kalau baina itu artinya antara. Bagaimana cara menentukan apakah di sini bayyana atau baina? Tentunya harus paham muradnya. Kalau kita katakan baina lana, masa baina kan zorof bertemu dengan huruf jar, la berarti huruf jarnya di jar, tidak mungkin berarti di sini adalah fiil. Bayyana wazan fa'ala mazid 1. Bayyana yubayyinu tabyinan tabyinatan tabyanan tibyanan mubayyanan fahuwa mubayyinun wa dzaka mubayyanun bayyin la tubayyin mubayyanun. Wa bayyana, dan menjelaskan. Siapa yang menjelaskan untuk menentukan fa'il? Bertanya, siapa yang menjelaskan? Allah. Nanti begitu. Allah berarti fa'iluhu dhamirun mustatirun jawazan takdiruhu huwa ya'udu ila Allah. Kemudian, apakah bayyana ini lazim atau muta'addi? Karena dia berarti menjelaskan, berarti dia adalah muta'addi. Kenapa kalau muta'addi? Muta'addi butuh maf'ulun bi. Untuk menentukan ini maf'ulun bi-nya, tanyakan siapa yang dijelaskan, apa yang dijelaskan. Kebaikan, berarti maf'ulun bih dari kata bayyana itu adalah al-khairah. Al-khairah. Maf'ulun bih mansubun wa alamatun nasbihi al-fathatu dhahirah fi akhirih li'annahu ismu mufrad. Wa bayyana lana, dan menjelaskan kepada kami. Lam situ adalah harfu jarrin. Fungsinya huruf jar itu menjar isim setelahnya. Na di sini adalah majrurun bilam. Tanda jarnya apa? Tidak ada. Kenapa tidak ada? Karena dia termasuk isim mabani. Isim mabani itu sekalipun dia dijar tetap begitu. Mabani apa di sini? Mabani sukun. Na mabani sukun. Sekalipun ada huruf jar tetap mabani sukun, tetap dibaca na. Sekalipun ada huruf nasab tetap dibaca na. Itu namanya isim mabani. Isim mabani kan ada 6. Isimud dhamir, mausul, isyarah, istifham, syarat, dan isim fi'il. Isim fi'il itu ada 3, isim fi'il madhi, isim fi'il mudhari', dan isim fi'il amar.
Wa bayyana lana fihil khaira fihi, ini sama. Fi juga adalah harfu jar. Hi juga situ adalah ismud dhamir. Menjelaskan kepada kami fihi di dalam Al-Qur'an, fi di dalam hi Al-Qur'an. Kenapa dikatakan Al-Qur'an? Sebab marji'ud dhamir dari isim dhamir di sini adalah Al-Qur'an. Di dalam mana? Dalam Al-Qur'an. Cocok tidak hi di situ kembali ke Al-Qur'an? Cocok. Hi di situ adalah isim mudzakkar, Al-Qur'an juga adalah isim mudzakkar. Al-khairah maf'ulun bih mansubun wa alamatun nasbihi wasyarra, wawunya di situ adalah wawul atfi atau harful atfi mabniun 'alal fathati la mahalla laha min al-i'rab. Asyarra jatuh setelah huruf ataf, berarti kedudukannya sebagai matufun. Matuf kemana? Matufun 'alal khair. Khair di situ dinasab. Matuf kan termasuk isim tawabi. Matuf, na'at, taukid, badal itu tidak menentu hukum i'rabnya. Kadang di rafa, kadang di nasab, kadang di jar, tergantung di mana mereka mengikut. Kalau yang diikuti di rafa, maka dia juga di rafa. Mana matufun alanya sini? Matufun alal khair. Khair di situ kedudukannya sebagai maf'ulun bih. Maf'ulun bih hukumnya dinasab, berarti wasyarr juga dinasab. Tanda nasabnya apa? Karena dia di sini adalah isim mufrad, berarti tanda nasabnya adalah fathah. Isim mufrad di rafa dengan dhamma, dinasab dengan fathah, dijar dengan kasrah. Dan begitu seterusnya. Wanna fi'a matuf juga kepada al-khairah, wad-dharra matuf juga kepada al-khairah. Itu. Jadi di dalam Al-Qur'an itu di samping dijelaskan tentang kebaikan-kebaikan, juga dijelaskan tentang keburukan-keburukan, juga dijelaskan tentang hal-hal yang bermanfaat, juga dijelaskan tentang hal-hal yang berbahaya. Amaronallahu atau amaronallaha. Amaronal untuk menentukan apakah Allahu, kalau Allah jadi fa'il, kalau Allah jadi maf'ulun bih. Bagaimana cara menentukan? Amaro, apa artinya amaro? Memerintahkan. Jadi tidak bisa orang tahu kedudukan i'rab kalau tidak tahu arti. Jadi caranya itu pertama terjemahkan masing-masing. Yang kedua fungsi kami itu yang dipelajari selama ini. Untuk menentukan fa'il bagaimana tadi? Tanyakan siapa yang memerintahkan. Siapa yang memerintahkan? Allah, berarti Allah sebagai fa'il. Siapa yang diperintahkan? Berarti itu kami menjadi maf'ulun bih. Yang memerintahkan, fa'il yang dikenai perbuatan, yang diperintahkan itu adalah maf'ulun bih. Biasanya jumlah itu terdiri dari fi'il, fa'il dan maf'ulun bih. Sedangkan di sini fi'il, maf'ulun bih dan fa'il. Boleh tidak? Ya boleh. Ketika maf'ulun bihnya berupa isim dhamir muttasil, kemudian fa'ilnya berupa zahir, berarti didahulukan maf'ulun bih. Kenapa bisa? Sebab ini namanya dhamir rafa, dhamir nasab muttasil. Namanya muttasil itu adalah sesuatu yang harus bersambung dengan amilnya. Maf'ulun bih mana amilnya? Fi'il muta'addi. Mana fi'il muta'addi sini? Amarah. Makanya dia tuh harus melengket. Begitu. Harus bersambung. Kalau ternyata fa'ilnya juga berupa dhamir, berarti sambung semua. Anggaplah saya memerintahkan kamu. Saya memerintahkan kamu. Apa syaratnya? Amar, apa kalau saya? Apa syaratnya saya? Apa ini semua? Amar tu. Kalau kamu? Amar tuka. Semua bersambung. Amar tuka. Tidak boleh amar katu. Dua-duanya maf'ulun bihnya baru fa'ilnya tidak. Fa'il boleh dibelakangkan atau maf'ulun bih boleh didahulukan di awal ketika
fa'ilnya berupa zahir, sedangkan maf'ulun bihi-nya berupa dhamir. Bisa tidak sebelum amilnya? Bisa, ketika dhamir rafa, dhamir nasab munfasil. Contohnya apa? Iyyaka na'budu. Iyyaka di situ kedudukannya sebagai maf'ulun bih. Mana amilnya maf'ulun bih? Mana fiilnya? Kepadamu. Mana fiilnya? Na'budu, kami menyembah kepadamu. Tapi di belakang na'budunya. Sebab kenapa? Dhamirnya adalah dhamir nasab munfasil. Amaranallahu amara fi'lun madin mabniun 'alal fathati la mahalla lahu min al-i'rab. Ismud dhamirun barizun muttasilun mabniun ala sukun fi mahalli nasbin maf'ulun bi. Allahu fa'ilun marfu'un wala mutrafihi ad-dhammatu dhahiratu fi akhirih li'annahu lafzul jalalah. Allah memerintahkan kami untuk apa? Bi an nuti'a. Di situ adalah harfu jar. An itu apa? Kemarin sudah jelaskan, kalau ada huruf alif, nun di awal kalimat, di tengah-tengah kalimat, itu bisa saja bacanya anna, bisa saja bacanya an. Bagaimana cara menentukan di sini an atau anna? Bi anna atau bi an? Perhatikan kata sesudahnya. Kalau kata sesudahnya adalah isim, berarti bi anna. Kalau kata sesudahnya adalah fiil, berarti bi an. Kalau ada kata an, setelahnya adalah isim, berarti sebenarnya itu adalah anna. Yang dibuang an mukhaffafa. An mukhaffafa. Asalnya adalah anna, kemudian dibuang isimnya. Contoh, asyhadu an la ilaha illallah. An bertemu dengan isim, la ilaha, ilaha isim. Kenapa bisa? Saya kira an itu bertemu dengan fiil. Kita harus konsisten. Yang ketemu dengan isim itu apa? Anna. Berarti memang sebenarnya an di situ adalah anna. Jadi ada namanya an mukhaffafa. An mukhaffafa. Asalnya adalah anna. Cuma kalau anna bertemu dengan anna la ini diringankan sehingga berbunyi an saja, an. Asalnya adalah an nahu. Anna diubah menjadi an. Annahu, hunya di situ adalah isimnya anna. Sedangkan la ilaha illallah itu adalah jumlahnya adalah khobarnya anna. Jadi kalau mau di-i'rab asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu fi'il fa'il, an la ilaha illallah, an harfu nasbin wa taukidin. Apa lagi? An harfu an mukhaffafa, an mukhaffafa. Apa lagi? La apa itu la? La nafiyatul lil jinsi. Ilaha ismullah. Khabarnya mahzuf, takdiruhu maujudun. La ilaha maujudun. La ilaha hakun atau la ilaha ma'budun. Tidak ada Tuhan disembah illallah kecuali Allah. An tadi an mukhaffafa. An mukhaffafa itu adalah anna. Kalau dia anna berarti butuh isim dan butuh khobar. Mana khobarnya? Jumlahnya la ilaha illallah. Jumlahnya la beserta isim dan khobarnya. Mana isimnya anna? Dibuang. Kenapa dibuang? Sebab awalnya anna itu ditakhfif menjadi an, sehingga tidak mungkin dibaca anhu. Dibuang. Jadi asalnya itu la ilaha, asyhadu an la ilaha illallah itu adalah asyhadu annahu la ilaha ma'budun illallah. Kalian coba. Asyhadu, paruh sedang orang mualaf mau diajarkan. Asyhadu annahu la ilaha
La ilaha ma'budun illallah. Saya bersaksi bahwasanya punya situ bahwasanya itu namanya dhamir sya'ni. La ilaha ma'budun, tidak ada Tuhan disembah, tidak ada Tuhan disembah illallah, kecuali Allah. Berarti di sini bertemu dengan fiil bi an nuti'ah, karena bertemu dengan fiil bi an nuti'ah. An itu adalah harfu nasbin wa taukidin, harfu nasbin wa mas dari nuti'ah fi'lun mudhari. Nuti'ah itu dari kata atau ayuti'u, atau itu mujarrad atau mazid. Mazid satu berwazan af'ala. Asalnya adalah atau wa'a. Kemarin toh atau wa'a, karena huruf sakitnya berharokat, kemudian huruf sehatnya yang ada sebelumnya itu sukun, sehingga ditukar. Asalnya atau wa'a, wanya di situ huruf sakit berharokat, sedangkan sebelum waw huruf to itu sukun, kena ilal, ditukar lanunya, harokatnya menjadi atau'ah, begitu di atau'ah. Kemudian tidak sama lagi karena fathah itu pasangannya adalah alif, makanya dibaca ata'ah. Atau ayuti ta'atan wa muta'an fa huwa muti'un wa dzaka muta'un. Ati' la tuti' muta'un fi'lun mudhari'un. Nuti'a fi'lun mudhari'un mansubun bi an wa alamatun nasbihi al-fatatu dhahira fi akhirih li'annahu al-fi'lul mudhari' sahihul akhir alladzi lam yattasil bi akhirih syai'un. Siapa yang taat? Kami. Berarti wa fa'ilu, kalau domir nahnu itu fa'ilnya berupa wujuban. Wa fa'iluhu domirun mustatirun wujuban takdiruhu nahnu. Siapa yang ditaati? Rasulnya. Berarti rasulah di sini adalah maf'ulun bi. Rasulah maf'ulun bi mansubun wa alamatun nasbihi al-fatatu dhahira fi akhirih li'annahu ismun mufrad wa huwa mudhafun. Al-ha'u dhamirun barizun muttasilun mabniun 'ala dhammati fi mahalli jarrin mudhafun ilaihi. Wa ja'ala ta'atahu, dan Allah menjadikan, ja'ala fi'il madi dan fa'ilnya adalah mustatir, dhamir huwa kembali ke Allah, dan Allah menjadikan ta'atahu, taat kepadanya, taat kepada Allah, ta'atahu taat kepada Rasul, ta'atahu. Ta'ata ini dari kata ata'a yuti'u ita'atan, cuma dia tidak ada alifnya sehingga itu namanya isim masdar. Sama halnya solatan itu dari kata sholla, cuma tidak ada wazannya, berarti itu namanya isim masdar suma'i, bukan kiasi. Kalau kiasinya ini adalah ito'atan, kalau suma'inya to'atan. Wa ja'ala, dan Allah menjadikan apa? Ta'atahu, taat kepada Rasul, taat kepada Nabi Muhammad, min, termasuk ta'atahu, hunya situ sama dengan rasulahu sebagai mudhafun ilaih. Min, termasuk, diartikan termasuk sebab min di sini adalah bermakna tab'id, sebagian. Maksudnya apa sebagian? Bukan taat kepada Allah itu bukan hanya mentaati Rasul, banyak taat beribadah, taat ini, termasuk taat kepada Allah itu adalah mentaati Rasulullah. Makanya dikatakan sini min, termasuk min tab'id, min harfu jar bi mana tab'id, sebagian. Sama halnya wa anfiqu mimma razaqnakum, wa anfiqu, dan nafkahkanlah atau sedekahkanlah mimma, sebagian, ma razaqnakum, sebagian dari harta yang telah kami rezekikan kepada kalian.
berarti itu orang bersedekah. Ada uang 100.000, jangan sedekahkan semua. Sedekahkan jangan saja. Memang dalam Al-Quran dikatakan sebagian. Walladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfikun. Wa mimma, dan sebagian dari apa yang kami rezekikan kepada kalian. Min ta'atihi, min harfu jarrin ta'ati majrurun bimin wa huwa mudhafun, wa isyana, isyan dari kata apa itu isyan? Asa ya'si isyanan, asa ya'si isyanan, isim masdar dari kata asa. Asa itu fi'il madi mujarrad karena huruf illat terakhir namanya bina naqis. Wa isyanahu, karena dibaca wa isyanah sebab maktub kepada ta'ata. Wa isyanahu, dan durhaka kepadanya, min isyanihi, termasuk durhaka kepada Allah. Di sini ada dua dhamir. Yang pertama itu kepada Rasul, yang kedua kepada Allah. Bagaimana cara menentukan? Makanya untuk orang membaca harus punya zauq, rasa. Kira-kira di sini kembali kemana? Harus pintar kembalikan isim dhamir. Jangan tak balik. Dan Allah menjadikan taat kepada Allah termasuk taat kepada Rasul. Masa taat kepada Allah, taat kepada Rasul? Tak balik. Taat kepada Rasul itu bagian dari taat kepada Allah. Itu ja'ala itu isim fil huruf. Ja'ala. Fil toh? Fil apa? Fil madi. Namun jangan kayak ja'ala fil madi. Lazim atau muta'addi? Muta'addi satu maf'ulun bih atau dua maf'ulun bih? Ini termasuk saudaranya dhanna. Mana maf'ulun bihnya? Yang kedua. Mana maf'ulun bihnya yang kedua? Mana maf'ulun bih yang kedua? Maf'ulun bih itu perlu kita ketahui, ada yang zahir, ada sharih. Ada ghairu sharih, ada jelas, ada tidak jelas. Yang sharih itu yang langsung, saya makan roti. Yang ghairu sharih itu biasa berupa jar majrur. Dhahabtu ilal madrasah. Dhahaballahu binurihim. Allah melenyapkan atau menghilangkan binurihim, cahaya mereka. Bukan Allah menghilangkan dengan cahaya mereka, tapi Allah menghilangkan cahaya mereka. Dhahaballahu binurihim. Bi harfu jar, nuri majrurun bil ba. Apa yang dihilangkan? Cahaya-cahaya di situ maf'ulun bih atau dijar? Maf'ulun bih dari segi makna, tapi dari segi lafaz dia dijar karena dimasuki huruf jar. Berarti maf'ulun bih. Itu namanya maf'ulun bih ghairu sharih. Jadi kalau ditanya, mana maf'ulun bih keduanya sini? Min ta'atihi. Allah menjadikan taat kepada Rasul. Kenapa? Berarti masih butuh maf'ulun bih kedua. Mana maf'ulun bih keduanya? Min ta'atihi, termasuk taat kepada Allah. Cuma di sini maf'ulun bih keduanya berupa ghairu sharih. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.